Bisrohi Sokri wa Yasirli Amri Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sahabat-sahabatku semua yang saya cintai, yang saya sayangi, insyaallah muliakan jemaah Masjid Al-Alim Al-Mubarak. Pada kesempatan yang indah ini, pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah Allah selalu membimbing kita untuk bisa hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, jika kalian sedang melewati satu taman surga, maka singgahlah di taman surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi Bu, taman surganya di dunia itu adalah majlis ilmu, bukannya mall, supermarket, bukannya tempat rekreasi gitu. Yang notabene kita melihat itu suatu keindahan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, taman surga itu adalah majlis ilmu. Maka duduklah kalian di situ di taman surga. Jadi kalau kita sudah familiar di taman surga ini, insya Allah nanti ketika di akhirat kita akan merasakan taman surga itu artinya ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, ada sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke surga dengan cara apa? Dengan cara duduk di majlis itu. Itu maksudnya taman surga itu, yang menghantarkan kita ke taman surga yang abadi nanti. Kemudian oleh karena itu, karena kita dikehendaki oleh Allah untuk duduk di taman surganya Allah ini, maka kita mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana menjadi hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah ketika dalam kondisi yang terlemah, ketika dalam kondisi kita itu tidak memiliki kemampuan apapun, dan kondisi yang terlemah adalah ketika kita tidur gitu ya. Maka doa ketika kita mau tidur itu doa di antara doa yang terpanjang, terlama, terluas doa ketika kita mau tidur dibanding ketika kita mau keluar rumah, mau makan, mau masuk WC, mau wudhu, mau baca Quran, mau selesai baca Quran. Tapi ketika doa mau tidur, disitulah kebergantungan kita lepaskan semuanya, kita gantungkan, kita serahkan, kita yakinnya luar biasa ketika kita mau tidur kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ketika engkau dalam keadaan kuat, dalam keadaan masih kondisi nyaman, ingatlah kepada Allah. Ketika engkau ingat kepada Allah, ketika dalam kondisi nyaman, kondisi kuat, kondisi berdaya, maksudnya punya kemampuan, maka ketika engkau dalam keadaan lemah, ketika engkau dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka di situ Allah akan datang. Maka ketika seseorang tidur, disitulah keadaan letak seseorang dalam kondisi tidak berdaya, paling tidak memiliki kekuatan. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun, CCTV di mana-mana, penjaga rumah lebih dari 5,
Dia ahli fitness. Bayangkan Bu ketika tidur, masuk semut aja, mangap dia masuk lalat, dia nggak bisa berdaya. Maka kemudian jangankan itu ya Bu ya, kalau masalah kita pun dibawa ketika kita tidur, kita nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Gimana supaya kita bisa tidur nyenyak? Lepaskan semua beban itu, titipkan kepada Allah. Ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan pekerjaan, ada masalah dengan sahabat, dengan saudara. Lepaskan semuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan. Maka insya Allah kita bisa tidur nyenyak. Kalaupun kita diambil nyawanya oleh Allah, ketika kita sudah berwudu, ya Bu ya, tata caranya kemarin itu berwudu, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca akhir Al-Baqarah 2 ayat. Kemudian baca tasbih 33 kali, tahlil 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, dan diakhiri dengan membaca doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'an wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabilladzi wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ketika engkau meninggal dunia, seandainya Allah tidak mengembalikan ruh kita pada malam itu, kita akan masuk dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan iman, Islam, hati bersih. Kemudian kalaupun kita dihidupkan kembali oleh Allah, maka wa in asbahta asabta khairan, maka engkau akan menghadapi hari itu, pagi itu dalam keadaan kebaikan yang dihadirkan yang atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu bangun tidur kok sedih, tiba-tiba gelisah, kita tiba-tiba resah gitu ya, jadi banyak masalah tuh bangun tidur. Ini menandakan kita belum bergantung sepenuhnya kepada Allah, atau mungkin belum berdoa. Udah berdoa bilang tapi kok masih, berarti doanya lalai, tidak sepenuh hati, hanya diucapkan di mulut saja, tapi hati menggemet terus, belum dilepaskan sama Allah. Habis kalau mau dilepaskan sama Allah takut begini, takut begitu, artinya belum yakin kita kepada Allah. Hati ini belum dikosongkan dari makhluk. Jadi kalau mau tenang Bu, sebelum tidur itu hati harus kosong dari makhluk Bu. Gak usah mikirin yang masalah tadi itu, kagak usah Bu. Karena apa? Kalau di hati masih ada makhluk itulah yang menyebabkan masalah buat hidup kita. Yang ada di hati apa? Sang Khalik, hanya Allah Bu. Kosongkan, zero. Kalau kata para ulama itu, kosongkan hatimu dari makhluk ketika mau tidur, maka ketika bangun tidur Allah yang akan mengangkat makhluk dalam hatimu. Yang membuat gelisah itu bangun tidur, aduh masalah, aduh belum ada uang belanja, aduh ini, aduh itu nanti diangkat sama Allah Bu. Tenang aja bawaannya. Kenapa? Karena Allah, kalau ada makhluk di dalam hati kita, masih ada pikiran, oh nanti gimana kalau itu, nanti bagaimana suamiku, nanti bagaimana anakku, nanti kalau saya enggak bekerja bagaimana, oh nanti masih ada makhluk. Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, bangun tidur kita dilepaskan oleh Allah. Allah meninggalkan kita. Itu kalau Allah sudah meninggalkan kita, masalah bertubi-tubi berdatangan. Maka hadis ini mengatakan wa in asbahta asabta khairan. Kalau kalian baca doa tadi dengan sepenuh keyakinan, maka pagi hari kalian akan mendapatkan kebaikan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Bahagia aja Allah yang mengangkat masalah-masalah kita. Nah itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa hafal doa ini ya Bu ya. Sambil berjalan sedikit aja dihafalinnya. Enggak sekaligus Bu. Saya juga ngerti kita udah pakar. Kalau udah berumur itu
yang bertambah itu Bu bukan kepintaran. Ini rumus nih, rumus hidup nih Bu. Jadi kalau ada orang bilang gini, kamu tuh nggak kelapa kenapa sih? Aku tuh udah kasih tahu tadi. Ya namanya juga bertambah umur itu kan bukan bertambah kepintaran sebetulnya. Yang bertambah adalah kebijaksanaan, kearifan, akhlaknya lebih baik, lebih dewasa. Itu yang udah berumur Bu. Jadi bukan bertambah enak kepintaran kita. Kalau orang kita di orang ngomong bla 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 bla, kita nggak cepat menangkap, tapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau anak-anak mungkin ya, anak-anak yang mahasiswa ke bawah itu dia lebih cepat daya tangkapnya. Kalau kita daya tangkap kita semakin lemot. Tadi ngomong apa ya, gitu kan? Tapi akhlak kita, sikap kita, bijaknya kita ini yang harus makin naik, makin kelihatan gitu. Ini udah tua kok akhlak kayak dibudakeun istilahnya ya. Suka ada istilah begitu ya. Nggak dewasa gitu. Nah ini jadi kalau orang tua itu tidak dituntut harus bertambah kepintarannya, tapi yang lebih dituntut adalah bagaimana berakhlak, bersikap jadi lebih baik, lebih sabar, banyak sabarnya. Nggak kayak dulu banyak marah-marahnya. Sekarang mah sama suami juga lebih lembut, lebih banyak senyumnya. Biarinlah emang ngasih uang bulanannya segitu, gimana lagi. Kata suaminya, kok istriku sekarang tambah bijak ya. Ya itu Bu, kalau bertambah umur emang harus lebih bijak. Kata anak langsung mama sekarang jangan marah-marah ya. Ya itulah. Jadi kalau kita nggak merubah itunya, yang mau naik itu apanya gitu. Pintar juga kagak kan, lebih cepet nangkap juga enggak, malah kadang sering lupa manggil anak tuh kalau pas ketuker ya, ketuker nggak konek ya. Kamu mau manggil Rafli amam. Kalau yang satu nggak bingung sama yang dua kali ya, yang dua juga bingung. Dia keselip gitu namanya. Kalau saya manggil yang cowok yang gede yang nomor 3, apa Pak? Ini Jafar. Oh iya Pak. Begitu kan? Ya. Anak saya itu protes. Mama kenapa sih lupa manggil aku? Nah itu emang udah agak ini. Connect. Udah kurang. Mulutnya mah. Tapi itu apa namanya, akhlak kita lah yang harus lebih baik ya. Karena yang akan diminta oleh Allah itu bagaimana sikap kita. Intinya gini Bu, hidup ini kalau mau belajar dari kemarin tuh sering mengosongkan hati dari makhluk. Bisa paham Bu? Tapi emang teori itu tidak praktek tidak semudah teori. Tetap aja ketika kita di damprat sama suami langsung pengennya melawan kan, pengennya sama kan, suara tinggi, karena berarti kearifannya, kebijakannya lagi berusaha gitu. Jadi kalau sekarang suami lagi ngomelin kita gitu, kita harus lebih bijak menghadapinya. Seiring dengan bertambahnya umur kita. Misalnya jangan langsung ini kan, kalau yang kita pelajari, hidup itu bukan mencari menang ya, menang-menangan, tetapi mencari kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu kita bisa lakukan ketika kita mengalah. Ketika kita mengalah, maka kebenaran yang akan kita dapati bukan kemenangan. Kalau orang marah itu biasanya cari kemenangan. Kita kan nggak mau jadi sifat pemarah yang dia, orang yang marah-marah. Kemarin udah kita bahas kenapa gitu ya. Karena orang marah itu salah satu jalan masuk pintunya setan. Jadi supaya kita nggak mudah digoda atau nggak mudah diatur oleh setan, caranya hindari sifat marah. Gimana tuh kalau ya? Sudah kita praktekkan kemarin, sudah saya teorikan.
Cuma kita sekarang mari kita berjuang bareng-bareng. Bukan berarti saya paling benar, Bu. Enggak. Kita teruskan hadisnya ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8 dari pembahasan bab tawakal. An Abi Bakri Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taimin bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi Taimi radhiyallahu anhu. Nah, jadi dari Abu Bakar Siddiq. Jadi ini Abu Bakar Siddiq itu, Bu, itu nama kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Nama aslinya mah bukan Abu Bakar Siddiq, Bu. Ada ibu yang tahu nama Abu Bakar Siddiq aslinya siapa? Selama ini kan kita tahunya Abu Bakar Siddiq ya, bukan nama beliau. Abu Bakar Siddiq itu panggilan. Kayak ibu nih, Bu Alis, mungkin anaknya namanya siapa? Nah, mungkin anaknya namanya Humaira gitu. Mama Humaira sini, bukan dipanggil Bu Alis, ini contoh ya, Bu ya. Nah, Abu Bakar juga begitu. Namanya bukan Abu Bakar. Kemudian As-Siddiq adalah gelar juga. Kunyah, semuanya kunyah. Nama aslinya apa? Namanya Abdullah bin Utsman. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir, ngambil dari bapaknya lagi kakek, buyut dan seterusnya. Pokoknya panggilannya namanya yaitu Abdullah bin Utsman gitu. Kita teruskan, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhum. Wa huwa wa abuhu ini menandakan ke anaknya, wa abuhu bapaknya, wa ummuhu ibunya, sahabatu radhiyallahu anhu. Ini menandakan kepada Siti Aisyah itu putrinya Siti Aisyah kan yang jadi mantunya Rasulullah. Kemudian beliau bapaknya Abu Bakar ini Abdullah bin Utsman. Kemudian ibunya, istrinya Abu Bakar juga ikut beserta Rasulullah. Maka di sini dikatakan sahabatu radhiyallahu anhum. Sahabat Rasulullah mereka semua itu yang mendapat keriduan dari Allah. Kalau udah dapat ridho, gelar, ini dijamin masuk surga. Qala, berkata Abu Bakar Siddiq. Ini hadis dari Abu Bakar. Bercerita tentang apa? Ketika dibuat ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Abu Bakar berkata, ketika aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik. Jadi Abu Bakar sama Rasulullah ini ngumpet lah di Gua Sur ya Bu ya, di Gua Sur selama 3 hari. Ketika dalam pengejaran kata Abu Bakar, aku melihat telapak kaki orang musyrik itu di atas gua gitu. Jadi di gua Rasulullah mungkin lewat sini gitu ya. Mereka mungkin muter, kemudian naik ke atas, ngelihat, dicari ke sana ke sini, kiri kanan, tidak ketemu. Abu Bakar melihat, kata Abu Bakar, ketika mereka mencari saya dan Rasulullah, saya lihat telapak kakinya ada di atas kepala saya, dekat banget gitu. Ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Kami ada di gua Hira, wa hum ala ru'usina, mereka ada di atas kepala kami. Kemudian fakultu, maka berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, lau anna ahaduhum nazara, seandainya di antara salah satu mereka melihat tahta qadamaihi la absarana. Tahta di bawah kaki mereka, kalau mereka melihat kepalanya nunduk aja ke bawah, la absarana, pasti mereka melihat kami, kata Abu Bakar. Faqala, sebelum itu diceritakan bahwa kenapa mereka muter-muter naik ke atas gitu ya, itu udah perjalanan yang Allah pertolongan Allah Bu.
pertolongan Allah. Kemudian mereka jalan lihat ke atas. Kalau Allah menghendaki itu pasti bisa. Gitu tinggal begitu. Tapi karena ini pertolongan Allah, ya bagi Allah mudah aja gitu. Kadang-kadang kan kita suka begini juga ya. Kenapa ya nggak kepikiran saya mau melakukan itu? Padahal itu tuh ada di depan mata saya. Kan kita juga suka begitu ya. Jadi artinya apa? Di sini artinya ketika dalam kondisi terdesak, ini Abu Bakar berserta Rasulullah, maka Allah memalingkan pandangan orang-orang kafir musyrik tadi. Bagi Allah kan mudah ya, tapi ini ada usaha dulu gitu dari Abu Bakar sama Rasulullah. Kemudian orang kafirnya tidak bisa melihat gitu, walaupun hanya cuma untuk menundukkan begitu, itulah pertolongan Allah. Ma zannuka ya Abu Bakrin, apa yang engkau sangkakan wahai Abu Bakar gitu ya. Bisnainillah, kita ini berdua. Ini kita berdua. Allahu salisuhuma, Allah itu yang ketiganya, kata Rasulullah. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Kita ini berdua, tapi kalau Allah yang ketiga, apakah kau khawatir gitu? Jadi memberikan ya apa sih, hati orang itu diberikan ketenangan ya, gitu. Jadi ke Abu Bakar dibilang begitu, Abu Bakar dengan mungkin menggigil dan sebagainya, takut. Apa yang ditakutkan Abu Bakar? Sebetulnya Ibu diceritakan Abu Bakar itu tidak takut terhadap dirinya, dia lebih takut terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau dia mati mungkin tidak masalah, tapi kalau Rasulullah yang meninggal, bagaimana umat ini akan berkembang, kan begitu. Jadi pandangannya lebih ke depan Abu Bakar Siddiq ini. Kemudian diceritakan, jadi Abu Bakar Siddiq ini, Bu, kita bercerita tentang perjalanannya Abu Bakar dulu ya. Kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau hijrah ke Madinah? Jadi kan pasukan kaum muslimin ini sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Udah banyak yang hijrah. Kemudian ketika ada ancaman mau dibunuh Rasulullah, maka Rasulullah dalam sejarah sirah nabawiyah ya Bu ya, Rasulullah itu membuat rencana beserta Abu Bakar. Bagaimana kalau saya sudah dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah gitu. Kata Abu Bakar, saya mengajak engkau. Abu Bakar itu, Bu, tidak ada namanya pertimbangan A, I, U gitu. Jadi kalau udah diajak, siap ya Rasulullah, oke ya Rasulullah, nggak ada pikiran gini. Dia kan seorang pengusaha ya Bu ya, seorang saudagar yang kaya, kliennya banyak, temennya banyak, yang jadi mitra usahanya juga dia banyak, hartanya di mana-mana. Abu Bakar itu luar biasa Bu kekayaannya di Mekah. Ketika Rasulullah ngajak berhijrah, dia nggak mikir, aduh gimana ya perusahaan saya di sebelah sana, aduh gimana ya mitra saya yang di sana, aduh gimana ya itu pohon kurma yang hektaran itu. Dia nggak mikir ke sana. Siap ya Rasulullah, saya akan hijrah sama engkau. Itu gimana Bu konsekuensinya kalau hijrah? Ditinggalin semua. Apakah ada rasa takut di hati Abu Bakar? Ya ada. Maka kata Rasulullah, di antara sahabatku yang paling loyalitas adalah sahabatku. Dia tidak perhitungan, hidupnya benar-benar 100% untuk agama Allah. Hartanya dihabiskan untuk agama Allah, nggak ada. Nanti gimana untuk anak saya ya? Nanti untuk investasi akhir tua apa ya? Abu Bakar tuh nggak ada begitu Bu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu udah pikirannya Abu Bakar. Apa aja habis, apa aja dia nggak sayang-sayangan. Kadang kita kan ya kalau mau acara Maulid Nabi berapa ya? Udah nggak usah banyak-banyak, 30.000 aja. Padahal masih
udah gitu udahlah saya mau nyumbang air aja gitu ya. Kadang-kadang masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Nah ini kenapa Abu Bakar bisa sampai seloyal itu gitu Bu. Dan dikatakan oleh Nabi, seandainya di muka bumi ini ada yang dikasih gelar Khalilullah, maka aku akan beri gelar Abu Bakar dengan Khalilullah. Tapi karena tidak ada lagi gelar itu hanya untuk para nabi, maka Abu Bakar tidak bisa. Jadi saking sayangnya Rasulullah sama Abu Bakar. Dan ini mengindikasikan Bu, kalau dalam perjuangan itu ya, kan ini Abu Bakar itu harus berpikir juga. Dari Mekah sampai ke Madinah itu kan jaraknya antara 400 sampai 500 km. Harus berjuang, berjalan. Udah itu dikejar-kejar, di belakangnya ada musuh yang mau membunuh. Itu nggak ada namanya pertimbangan. Maka wajar kalau Rasulullah bilang Abu Bakar ini kalau seandainya aku kasih gelar Khalilullah, maka dia akan mendapatkan gelar Khalilullah. Jadi emang Bu, pelajaran buat kita dalam perjuangan menuju Allah itu tidak ada yang gratis.